Selamat datang di video pembelajaran tentang keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen terdiri dari dua kata, yaitu keterampilan dan manajemen. Menurut KBBI, keterampilan artinya kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas, sedangkan manajemen adalah suatu kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Menurut Winardi, keterampilan manajerial adalah suatu kesanggupan dalam menentukan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Delianji, keterampilan manajerial adalah suatu kesanggupan dalam menggerakkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam suatu organisasi. Dengan demikian, keterampilan manajemen atau keterampilan manajerial adalah suatu kecakapan atau kesanggupan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggerakkan orang atau fasilitas yang ada di dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah disepakati. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajerial. Adapun fungsi manajerial ada 4. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang keempat ada pengendalian. Pada tahap perencanaan, tahap ini merupakan suatu aktivitas penting yang harus dilakukan karena dengan adanya perencanaan dapat memberikan arahan terhadap apa yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Dan kemudian juga dapat memperkirakan peluang terhadap apa yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kemudian ada pengorganisasian. Pada tahap ini merupakan kegiatan membagikan tugas perseorangan dalam sebuah organisasi. Dengan adanya pengorganisasian ini, seseorang dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada pengarahan. Pengarahan merupakan suatu tindakan membimbing atau mengarahkan seseorang agar melakukan suatu tindakan ke arah tujuan yang harus dicapai. Pada tahap ini seorang manajer melakukan 3 unsur. Yang pertama memberikan motivasi, kemudian kepemimpinan, dan yang terakhir pengembangan informasi. Motivasi yang dimaksud ialah mendorong seseorang atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Tindakan memotivasi terdapat 2 cara, yaitu memotivasi secara positif dan memotivasi secara negatif. Memotivasi secara positif yaitu mempengaruhi seseorang dengan memberikan tingkatan kepuasan, misalnya kenaikan penghasilan, memberikan promosi, dan memberikan kenyamanan pada saat bekerja. Kemudian ada memotivasi secara negatif. Pada tahap ini ialah mempengaruhi seseorang dengan memberikan ancaman atau dengan paksaan, yaitu dengan mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara terpaksa. Misalnya, pemotongan gaji, penurunan pangkat, atau pemecatan dari jabatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengendalian. Pada tahap ini merupakan memeriksa apakah kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan rencana sebelumnya. Bukan hanya sekedar memeriksa, tetapi juga mengoreksi kegiatan yang dilakukan jika tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis keterampilan manajemen. Yang pertama yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill. Keterampilan konseptual adalah kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi beserta pemahaman
tentang ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya, serta membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Baiklah, yang terakhir yaitu pengetahuan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk dan memperbaiki mesin, mengoperasikan mesin, merakit komputer, atau membuat program komputer. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitawati. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai unsur-unsur manajemen. Di mana unsur manajemen yaitu yang pertama adalah manusia, di mana manusia merupakan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam operasional suatu organisasi. Dan manusia juga merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Hal ini termasuk dalam penempatan orang yang tepat, pembagian kerja, pengaturan jam kerja, dan sebagainya. Dalam manajemen, faktor manusia adalah hal yang paling penting. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang menentukan proses untuk mencapai tujuan. Jadi, unsur dari manajemen itu yaitu manusia, di mana manusia ini sangat penting dalam suatu organisasi karena manusialah yang akan melakukan proses dan mencapai tujuan tersebut. Sehingga dalam unsur manajemen manusia ini seperti adanya penempatan orang yang tepat dalam sesuatu bagian tertentu atau pembagian kerjanya seperti apa dan pengaturan jam kerjanya seperti apa. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu uang. Di mana uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Karena uang merupakan modal yang dipergunakan pelaksanaan program dan rencana yang telah ditetapkan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai, seperti pembelian alat-alat, pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan lain sebagainya. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Jadi yang kedua yaitu uang, di mana uang itu sangat penting juga dalam melaksanakan tujuan yang telah kita inginkan. Di mana di sana juga akan membeli alat-alat, bahan baku, membayar gaji dan sebagainya, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur juga dengan jumlah uang yang ada di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu material. Di mana material adalah bahan-bahan baku yang dibutuhkan, biasanya terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Jadi, operasi awal guna menghasilkan barang atau jasa. Dalam organisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli di bidangnya juga harus dapat menggunakan sebagai salah satu sarana. Bahan baku dan manusia tidak dapat dipisahkan. Tanpa bahan baku, aktivitas produksi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki. Jadi, yang ketiga itu adalah material, di mana material itu terdiri atas material yang setengah jadi maupun bahan material yang sudah jadi. Jadi, material ini dapat berupa barang maupun jasa, di mana material ini tidak dapat dipisahkan oleh manusia, karena satu sama lain saling terhubung. Jika tidak ada manusia, tidak ada yang melakukan aktivitas material tersebut, dan sebaliknya. Selanjutnya, yang keempat, yaitu mesin. Di mana mesin adalah peralatan termasuk teknologi yang digunakan untuk membantu dalam operasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Mesin yang digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja, terutama pada penerapan teknologi mutakhir yang dapat meningkatkan kapasitas dalam produk
proses produksi baik barang dan jasa. Jadi, unsur manajemen yang keempat ini adalah mesin, di mana mesin ini merupakan sarana untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya yang kelima adalah metode, di mana metode adalah cara yang ditempuh, teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasional. Metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia, dan penggunaan waktu, serta uang dan aktivitas bisnis. Jadi, dari kepentingan seperti manusia tadi, terus ada mesin, dan ada uang, serta lain sebagainya, yaitu kita juga harus menggunakan metode. Jadi, manajemen itu sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Metode ini merupakan salah satu hal juga yang penting, karena dengan adanya metode kita dapat menempuh cara yang lebih baik lagi, misalnya taktik jitu seperti itu, sehingga cepat terlaksanakan tujuan yang diinginkan. Yang keenam adalah pasar atau market, di mana pasar merupakan pasar yang hendak dimasukin hasil produksi baik barang maupun jasa untuk menghasilkan uang, mengembalikan investasi dan mendapatkan profit dari hasil penjualan, atau tempat di mana organisasi menyelebarluaskan produknya. Jadi setelah perencanaan yang telah kita lakukan tadi, kita harus melihat ke unsur pasarnya tersebut, di mana pasar ini untuk memperluas produk kita, barang maupun jasa, sehingga menghasilkan uang yang rencana kita yang telah kita tetapkan di awal.